Shalom saudara, kita kembali dalam acara yang kita tunggu. Abam, Anda bertanya, Alkitab menjawab. Oke? Dari laki-laki usia 49 tahun. Dalam hal perjamuan kudus, saya sangat tidak pantas untuk makan roti dan minum anggur karena saya sadar bahwa hingga kini saya belum sempurna seperti Yesus. Walaupun saya berusaha tiap harinya untuk hidup berkehendak dan sempurna seperti Yesus. Apakah salah setiap perjamuan kudus saya tidak memakan dan meminum roti anggur itu? Salah. Karena Tuhan menghendaki agar kita mengingat kurbannya dan tidak harus ada syarat sempurna atau suci dulu. Tapi punya komitmen untuk hidup baru terus. Kecuali Anda sengaja berbuat dosa. Anda minum anggur perjamuan, makan roti perjamuan, Anda dihukum, didisiplin. Hati-hati, karena Anda melecehkan darah dan tubuh Tuhan. Tetapi kalau saudara terus on progressis, dalam progres terus, saudara, kalau di in progress, Anda akan tidak bersalah, ya. Ongoing terus maksud saya, ya. Keyakinan iman saya harus benar hidup suci dan kudus walaupun saya sangat percaya akan penebusan dosa yang mati di kayu salib demi saya. Mohon penjelasan apakah saya salah tidak makan roti dan minum anggur sebab saya benar-benar tidak layak bagi Bapa yang terlalu kudus dibandingkan hidup saya. Itulah sebabnya Yesus mati di kayu salib membenarkan justification atau justificatio. Kita dianggap benar walaupun belum benar-benar benar. Dan kita berusaha untuk benar. Kecuali Anda tidak mau benar, itu masalahnya. Mau benar kan? Terus diproses. Saat di gereja melihat bahwa saya tidak ambil roti dan anggur dianggap aneh dari orang di sekitar saya, bahkan para pekerja gereja. Saya nggak mau melukai hati Bapak yang kudus ini dirusak oleh kemunafikan dosa saya. Justru Anda tidak mengambil roti dan anggur itu, Anda mendukakan Tuhan. Anda salah. Dan Anda jadi batu sandungan bagi orang lain kan. Saya percaya Bapak selalu melayakkan dan mengampuni jika ada yang bersalah atau meleset dari kehendaknya. Lah iya, Allah sudah mengutus putranya memikul dosa kita dan membenarkan kita. Keadaan batiniah kita yang memang belum. Tapi kan ongoing terus, progres. Ikuti perjamuan kudus mulai sekarang, ya. Oke. Pak, mau tanya nih dari laki-laki usia 47. Waktu mama meninggal di rumah sakit karena sakit kanker payudara, saya sudah banyak doakan beliau, tapi kondisinya terlalu parah. Ya, dia terlalu parah, nggak bisa berbicara karena mulutnya berbusa. Sudah menjalar sampai paru-paru. Paginya jam 11 beliau wafat, saya jadi ingat khotbah Bapak kalau harus buat pemberesan dosa tiap saat selama kita hidup. Pak, apakah mama saya selamat masuk surga ya? Walah, saya nggak bisa. Tolong jelaskan ya Pak, saya nggak tahu. Karena mamamu kondisinya bagaimana, kondisi rohaninya maksudnya. Saya tidak bisa menjawab. Tapi kalau mama orang baik, paling tidak dia diperkenankan masuk dunia akan datang. Kalau mama bukan orang yang suka menjati orang, tidak suka merugikan orang, dia masih bisa dilayakkan masuk langit baru, bumi baru. Ya enggak? Bagus. Terima kasih. Oke. Sekarang dari laki-laki usia 47, ya. Salam Pak Erastus, puji Tuhan saya bertemu program ini sudah setahun lebih. Saya setia menyimak tiap hari, walau belum banyak mengalami perubahan. Tapi saya belajar mengarahkan hatiku ke Tuhan. Pak, apakah boleh saya mendapatkan konseling dari staf Bapak di GSKI ya? Saya merasa di area Cinere, Jawa Barat. Masalahnya saya dalam titik terbawah dan saya nggak bisa komunikasi via HP.
hanya bisa via internet di warnet, Pak. Saya sudah berkali-kali, oh ya ini nanti sudah tahu, sudah sama ini ya. Nanti kita akan bereskan ya. Baik, ini yang tadi tanya dan saya akan jawab ya. Salam, selamat siang Pak Eras, saya jemaat GSKI Kelapa Gading, saya berumur 22 tahun. Saya ingin bertanya apakah setelah meninggal nanti kita ingat dengan orang yang dulu di dunia tinggal bersama kita seperti orang tua dan pasangan. Jika kita berkenan dan meninggal masuk surga, apakah kita akan bersama mereka lagi jika mereka juga di sana? Dan saya ingin bertanya lagi, teman saya mengalami banyak masalah, jatuh dan dihancurkan sampai titik dipermalukan. Lalu sekarang dia berubah, dia berbalik pada Tuhan. Dia sungguh-sungguh mau menjadikan Tuhan satu-satunya kerinduan, walaupun masih kadang ketakutan karena trauma. Tapi dia sungguh-sungguh mau menjadikan Tuhan satu-satunya kerinduan. Mau mendengarkan khotbah Pak Eras. Ya. Juga saya merasa Tuhan sedang membentuk kami untuk menjadi semakin berkenan lewat banyak masalah yang dihadapi. Di mana dia umur muda ini. Tuhan panggil kami lewat banyak masalah yang pernah dilewati. Tapi sekarang kami menemukan masalah baru. Teman saya ternyata sakit. Dan mungkin sakit nggak mudah untuk sembuh. Dan perlu biaya mahal sekarang. Oke. Nah ini teman Anda ini memang diproses oleh Tuhan ya. Dan Anda menjadi orang yang mendampingi dia. Ya. Mendampingi dia. Nah, kalau ada nomor telepon, ini wanita usia 22 tahun akan dibantu oleh konselor kami. Ya, kalau tidak berkeberatan. Oke? Bisa ya? Bisa dibantu di konseling ya. Ini sakit apa, lalu bagaimananya. Tapi dampingi dia, ya. Dampingi supaya dia bisa dipulihkan. Saya tidak tahu pria ini pacarmu, calon suamimu atau bagaimana ini si pria ini. Tapi ini perlu diperhatikan khusus ini. Lalu pria itu umurnya berapa? Sudah punya istri atau belum? Semua harus jelas. Maka tolong di email nomor teleponnya atau nomor telepon Anda jawab di 08 11 99 35 700. Ya, layangkan ke nomor telepon ini supaya Anda bisa dikonseling 08 11 99 35 700 ya 0811 99 35 700. Sekarang dari wanita usia 44 tahun. Pak Erasto, saya mau bertanya dan juga minta didoakan. Saya mengerti betul bahwa hidup kita di dunia ini bukan untuk fokus bekerja, tapi untuk menjalankan kehendak Bapa di surga. Akan tapi saya selalu apabila bekerja itu pekerjaannya menghabiskan waktu yang banyak dan harus totalitas bekerja bahkan di luar jam pekerjaan. Loh, bekerja itu melakukan kehendak Bapak serapopo. Loh, jangan saudara berpikir kalau bekerja itu tidak totalitas untuk Tuhan. Anda totalitas bekerja dengan motif yang benar itu juga pekerjaan Bapak. Lakukan semua untuk kemuliaan Allah. Saat ini saya sudah keluar kerja dan sedang mencari lagi, tapi pekerjaan yang ditawarkan juga kebanyakan sama seperti itu. Kalau mau usaha sendiri juga tidak ada passion di situ. Dan saya sudah berdoa juga selama setahun ini, namun belum ada yang Tuhan bukakan. Menurut Pak Erastus, bagaimana agar supaya kita bisa mendapatkan pekerjaan yang mana kita bisa menjadi berkat di sana, dan pekerjaan tersebut juga tidak membuat waktu kita sampai tidak ada buat Tuhan. Aduh, kamu ini loh, Maria namanya. Maria, kamu ngerti nggak bekerja itu juga untuk Tuhan. Jadi, jangan memisahkan antara kegiatan pelayanan dan kegiatan pekerjaan. Asal pekerjaan itu kita lakukan dengan motif yang benar, itu pelayanan. Supaya bisa menjadi berkat loh. Dimanapun kita berada menjadi berkat. Kita pasti bersentuhan dengan orang, tidak dengan monyet, bukan? Nah, di situ kita pasti bersentuhan dengan orang dan jadi berkat bagi orang. Oke? Bekerja Maria. Ya, oke Maria, we love you. Amin.
Oke, sekarang wanita lagi usia 22 tahun. Salam Pak, saya ingin bertanya tentang kehendak bebas. Saya sering mendengarkan khotbah Bapak dari radio dulu yang benar radio SK, suara kebenaran ya. Karena mama saya juga sering memutarkannya. Suatu saat saya pernah dengar khotbah Bapak tentang kehendak bebas. Bapak bilang Allah memberi semua manusia kehendak bebas. Pertanyaan saya, contoh kehendak bebas yang diberi Allah sesuai maksud Bapak itu seperti apa ya? Apa kehendak bebas yang Allah ingin dan kehendak bebas yang kita ingin itu berbeda, Pak? Jika berbeda, lalu bagaimana menyelesaikan perbedaan itu, Pak? Orang tua kita itu alat yang Tuhan pakai dalam hidup kita selain orang lain, bukan? Pak, terkadang saya bingung karena menurut orang tua tidak selalu benar dan dalam menentukan jalan hidup saya. Jujur Pak, dari saya kecil sampai sekarang, umur saya 22 tahun, kedua orang tua saya lah yang menentukan saya harus masuk sekolah mana dan jurusan apa yang harus saya ambil. Tapi akhirnya pun saya tetap menuruti. Nah, kehendak bebas itu sebenarnya terutama dan bisa menjadi satu-satunya. Anda ke arah Tuhan atau dunia, Tuhan atau setan, surga atau neraka. Itu inti dari kehendak bebas. Soal kerja apa, sekolah apa, itu relatif. Jangan mutlak, jangan dimutlakkan. Jadi kalau Anda diarahkan orang tua sekolah apa, itu nggak mutlak. Yang penting di situ Anda bisa meningkatkan kualitas diri, bisa memperlengkapi diri untuk bekerja, mengabdi kepada Tuhan, keluarga, masyarakat, dan engkau bisa mandiri. Kehendak bebas itu sebenarnya pada intinya adalah keberadaan manusia untuk memutuskan nasib atau keadaan dirinya. Apakah Tuhan atau bukan, surga atau bukan. Jadi bukan Tuhan yang menentukan Anda masuk neraka atau masuk surga. Anda yang harus memutuskan. Seperti Adam dan Hawa. Apakah taat sehingga bersama dengan Allah di Firdaus atau tidak taat sehingga diusir dari Eden. Itu intinya. Bagaimana menyelaraskan keinginanmu dengan keinginan Tuhan? Keinginanmu banyak dipengaruhi dunia. Nah, mendengar firman, membaca kebenaran Alkitab, ikuti Truth ID, kau akan diarahkan untuk memilih Tuhan. Seperti sekarang ini, ya Om Eras selalu mengajak kita untuk berkemas-kemas pulang ke surga. Berkemas-kemas pulang ke surga itu. Nah, ini dia ya. Saya kira ini cukup jelas ya. Ikuti Om Eras terus sampai kamu bisa memutuskan bahwa kamu memilih Tuhan. Seperti Om Eras, memilih Tuhan, berkemas-kemas. Walaupun belum suci sempurna, kita berusaha untuk hidup suci, memilih hidup tidak bersalah, tidak bercela, tidak terikat dengan dunia. Itu berarti memilih Tuhan. Banyak orang tidak memilih Tuhan. Akhirnya terbawa oleh arus dunia. Baik, saya teruskan. Apa yang harus saya lakukan untuk mulai memahami khotbah Pak Erastus? Mulai dari mana? Apakah ada referensi? Atau mengikuti khotbah mingguan GSKI saja? Dari perempuan usia 36 tahun bernama Dina. Dina, saya tidak tahu juga jawabnya dari mana ini ya. Karena begitu banyak khotbah saya. Tetapi kamu mulailah dari ikut Anda bertanya Alkitab menjawab. Ikuti khotbah-khotbah setiap minggu. Nanti akan terjalin konstruksi pemahaman kebenaran. Nanti akan terjalin sendiri. Ya. Lalu kalau perlu buku, nanti kami juga bisa kirimkan buku untuk bisa kamu baca, Dina. Kamu akan bisa paham. Pokoknya makin banyak mendengar nanti akan paham. Karena banyak yang saya ulang juga. Saya ulang lagi, saya tambahkan, saya ulang lagi. Jadi tidak ada metode yang mutlak atau pasti harus dari khotbah mana. Ikuti saja. Ya. Nanti akan terbangun sendiri. Seperti puzzle. Nanti akan lengkap sendiri. Asal tidak bolong-bolong ya. Harus konsisten ya. Tekun ya Dina. Terima kasih Dina. Kamu juga ikut menyemangati saya dengan pertanyaan ini. Laki-laki usia 50 tahun. Apakah orang yang malas membaca Alkitab bisa disebut orang percaya dan bisa diselamatkan? Orang yang tidak membaca Alkitab, orang yang tidak mendengar khotbah,
dia bukan orang percaya dan tidak selamat. Puji Tuhan. Tetapi jangan lupa, membaca Alkitab salah, mendengar khotbah dari sumber yang salah pun juga bisa tidak selamat. Selamat itu artinya dikembalikan ke rancangan Allah semula. Untuk berkodrat ilahi, serupa dengan Yesus, sempurna seperti Bapa. Wow, ini membutuhkan perjuangan yang serius. Jadi, belajarlah kebenaran. Ya, lewat Truth ID, Anda akan dibimbing kepada kebenaran. Oke, dari seorang wanita usia 33 tahun, salam Pak Era, saya 33 tahun, ibu dari 3 anak. Usia 11 tahun, 10 tahun, dan 2,5 tahun. Saya mulai kenal Bapak dari tahun 214. Baru 8 tahun ya Pak ya. Pernah ikut seminar Bapak mengenai Allah Tritunggal dan perceraian. Puji Tuhan suami mengizinkan saat itu. Anak saya titipkan ke suami karena dia tidak mau ikut, tapi dia mengizinkan saya untuk ikut dan saya sangat senang dan bersyukur sekali. Dan saat itu juga masih ada asisten rumah tangga, ada pembantu maksudnya ya. Saya hanya belum memiliki kesempatan untuk ikut Truth Conference. Mungkin lain kali boleh ya Pak, adakan secara online saja. Oh bener nih, bagus. Saya ingin sekali dapat mengalami masuk ke hadirat Bapak dan mengalami Tuhan seperti yang sering Bapak ajarkan. Selama pandemi ini, hal yang saya syukuri adalah saya semakin rajin belajar, membuka dan mendengarkan khotbah Bapak. Saya semakin banyak mengikuti ajaran Bapak secara online dibanding sebelum pandemi karena tidak bisa meninggalkan tugas negara. Tugas RT, rumah tangga, saat ini sudah tidak ada ART lagi. Tugas RT ya? Oh, tugas RT. Dan sekarang sudah tidak ada ART lagi, Pak. Tugas rumah tangga saat ini sudah tidak ada. Oh, sudah tidak ada asisten rumah tangga. Tidak bisa meninggalkan tugas negara, tugas rumah tangga maksudnya ya. Oke. Kadang sambil masak, setrika baju, sambil menyuap makanan anak. Ya, sering mendengarkan khotbah gitu maksudnya ya. Sering. Oke. Tunggu sebentar. Sering. Ini kalau kepotong kalimatnya. Oke. Saya percaya ibu ini orang yang dijamah Tuhan ya. Saya percaya ibu ini ibu yang dijamah Tuhan ya. Ya saya senang ibu tulis ini menyemangati saya juga bahwa apa yang saya lakukan pelayanan saya berdampak. Ya Bu. Kita satu keluarga ya Bu. Nanti kita bersama-sama ke langit baru, bumi baru. Puji Tuhan. Sekarang dari wanita usia 23 tahun. Masih muda nih. Salam Om. Mohon yang di dalam bintang tidak disebutkan ya Om. Hehehe. Nama saya ini. Oke sayang. Umur saya 23 tahun. Jemaat dari satu GSKI di Surabaya. Sebelum mohon maaf kalau cerita saya agak panjang Om. Hehehe. Selama 23 tahun ini hidup saya tidak pernah. Selama 23 tahun hidup. Saya tidak pernah berpacaran sama sekali. Jujur kalau ditanya kenapa saya selalu menjawab. Saya hanya ingin pacaran sekali seumur hidup saya dengan lelaki yang benar. Tuhan kehendaki buat saya. Saya punya pemikiran ini sudah sejak SMP. Bagus pemikiran itu, tapi pacaran itu apa? Saudara ya nak, kamu harus mengenal pria-pria juga, bergaul, mengenal. Dari situ kamu baru bisa memutuskan pria macam apa. Tapi kalau kamu bertekad sekali pacaran dapat boleh saja, tanya Tuhan. Tetapi setahu saya, sepengetahuan saya Tuhan juga mengizinkan kita bergaul. Tuhan itu membuat kita dewasa lewat pergaulan, memilih, menimbang ya. Bukan begini Tuhan, siapa jodohku, pria yang pertama kali lewat depan rumahku dialah orangnya yang akan jadi jodohku. Wah ternyata tukang abu gosok. Kan gak mungkin begitu kan. Ya, tukang abu gosok juga gak salah sih asal bener. Tapi tukang abu gosok yang udah usia 56 tahun, udah 70 tahun kan gak bener. Udah punya anak istri. Jadi bergaullah.
tapi tidak mengikat, tidak membangun eksklusivitas hubungan, tidak intim. Di situ kita belajar mengenal semua orang. Oke? Nanti baru mengerucut dari 20 orang 10 jadi 10. Dari 10 jadi 5, dari 5 jadi 3, dari 3 jadi 2, dari 2 baru mana ya? Nah, itu di situ prosesnya. Baik. Dari wanita usia 34 tahun. Saya anak pertama dari 2 bersaudari. Hubungan kami, saya dan adik saya dengan papa usia 70 tahun tidak erat karena papa saya membatasi hubungan kami dengan orang tua, harus dihormati, orang tua harus selalu dianggap benar gitu maksudnya. Kami lebih dekat dengan mama. Namun saat mama dipanggil Tuhan tahun 2017, kami berusaha mendekatkan diri kami dengan papa. Selain karena tidak mau papa kesepian, kami juga menyadari bahwa hubungan kami dengan papa harus diperbaiki. Saya memberikan uang bulanan kepada papa secara rutin. Bila saya mendapatkan bonus dan THR, saya share juga ke papa. Saya berusaha memastikan hubungan papa terpenuhi, termasuk juga mengajak papa mengikuti aktivitas untuk mengisi waktu luang. Tai chi, senam, tinggal bersama papa. Ya. Ini sudah menikah yang nanya ini. Namun tetap diupayakan agar pada akhir pekan melakukan kegiatan bersama papa dan adik saya. Hubungan kami, saya dan adik saya dengan papa usia 70 tahun itu tidak erat karena papa membatasi hubungan dengan kami. Gitu. Jadi apa yang mau ditanyakan ini ya? Oke. Jadi bagaimana menghadapi papa seperti ini ya? Anda sudah lakukan yang terbaik. Lakukan terus supaya Anda bisa mempersiapkan papa pulang ke surga. You did your best. Anda sudah lakukan yang terbaik. Lakukan terus. Ya, oke. Perempuan usia 22 tahun. Dalam banyak khotbah Bapak sering menyebutkan kata ambisi dan mengosongkan diri. Pertanyaan saya, Pak, arti 2 kata itu menurut Bapak dan menurut Alkitab seperti apa ya? Jujur Pak, saya termasuk orang yang cukup ambisius. Saya bisa tidak makan sampai begadang untuk mengerjakan tugas dan belajar sesuatu yang baru. Tapi setelah saya pikir-pikir lagi sebenarnya ini benar atau tidak ya? Karena setelah saya begadang 3 hari untuk mengerjakan tugas, tubuh saya langsung drop dan saya akhirnya sakit. Lalu saya juga sampai dirawat. Ya. Sampai dimarahi mama. Mama saya karena saya belajar sampai tidak ingat waktu. Oh, dimarahi mama. Bukan dirawat. Dan pertanyaan saya yang terakhir, saya harus bagaimana Pak? Sebenarnya saya salah atau benar Pak? Terima kasih sebelumnya Pak untuk waktu dari Bapak membaca curahan hati saya. Tuhan Yesus memberkati. Baik sayang, usiamu 22 tahun. Anak saya lebih tua dari kamu, anak perempuan saya. Jadi saya panggil kamu Nak aja ya sayang. Jadi bicara mengenai ambisi itu artinya keinginan yang kuat. Kita itu mesti punya keinginan dan kita boleh punya ambisi. Tapi isinya apa? Biasanya pengertian ambisi agak negatif. Ya, biasanya, tapi tidak selalu. Ambisi kita harus satu, berkenan kepada Allah. Mengosongkan diri artinya jangan punya keinginan dari diri sendiri untuk prestis, nama baik, kehormatan untuk diri sendiri. Itu yang harus dikosongkan. Jadi sebenarnya kamu kerja keras tidak salah. Karena kita melakukannya untuk Tuhan. Tapi kalau berlebihan sampai sakit, nah ini yang salah. Tubuh kita bait Roh Kudus. Kita harus sungguh-sungguh atau benar-benar menjaga diri dengan bijak. Jadi kalau ambisi menyenangkan Tuhan. Semua kita lakukan Tuhan. Mengosongkan diri tidak mengisi hidup kita dengan keinginan untuk kehormatan diri kita sendiri. Itu maksudnya, ya.
Itu maksudnya. Dan jelas sekarang. Kamu belajar terus dari Om Eras, belajar kebenaran firman Tuhan. Nanti kamu akan lebih tahu apa yang saya maksudkan ini. Ya. Oke, puji Tuhan. Oke deh. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ini kamu orangnya tekun sekali loh. Dan kamu orang sukses sekarang begini. Tapi ambisius. Ambisiusnya bagus kalau ditujukan untuk Tuhan. Ya. Oke. Oke, terima kasih. Puji Tuhan. Ini dari salah satu jemaat ya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sama Om Eras. Dulu Om Eras pernah ngomong sama kita berdua. Waktu belum menikah nih anak ini. Kalau usaha semprong harus jalankan terus. Ini anak muda ganteng ya. Sama pacarnya. Jualan semprong, kue semprong. Saya bilang jalanin terus. Sekarang lewat kue semprong ini ada Love Semprong memiliki 120 karyawan. Keren ya. Semenjak pandemi justru berkembang pesat berkat kami bermain digital marketing. Yang saya mau tanyakan Om, kan kami bayar pajak jujur, tapi konsultan pajak kami bilang kalau di Indonesia belum bisa bayar pajak jujur. Nanti tetap saja dicari-cari kesan sama orang. Enggak, jujur saja. Saya jujur bayar pajak. Saya punya beberapa usaha juga, jujur enggak masalah. Ya, enggak boleh enggak jujur. Ya, enggak boleh enggak jujur. Nanti kamu akan, kalau kamu enggak jujur, satu, kamu ditawan oleh si ini, petugas pajak, konsultan kamu. Aku tahu rahasia kamu loh. Kamu enggak boleh pindah ya ke orang lain. Itu nggak boleh, kamu harus jujur. Itu dosa ya kita menyembunyikan pajak. Ya, nggak boleh. Lalu yang kedua, itu akan menjadikan kehidupanmu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Masuk demi uang begitu kamu masuk neraka. Itu mencuri, nggak bayar pajak. Ya, harus ya. Oke? Masih berapa menit nih? Saya kira cukup ya. Belum ya, satu lagi ya. Oke, dari perempuan usia 37 tahun. Beberapa hari ini saya menonton kanal yang membahas tentang inner child, anak batin. Kondisi di mana adanya sosok seorang anak yang masih ada dalam diri seseorang. Mengikutinya hingga sampai dewasa, kemanapun dia berada, kemanapun dia pergi. Kondisi lebih tepat ada luka masa batin. Di masa lalu, waktu sekecil apapun dan biasanya peran salah asuh orang tua di masa kecil menjadi penyebab utamanya. Sebenarnya ingin membawa inner child ini pergi jauh, tapi justru sering sekali inner child ini berkata, I am here and you cannot hide from me. Bahkan salah satunya tandanya adalah sampai menyerang fisik dengan mengirimkan sinyal. Bisa ada benarnya soal luka batin, tetapi Tuhan bisa menyelesaikannya. Kalau kita belajar kebenaran, kita mendekat kepada Tuhan, semua sakit masa lalu kita juga bisa diselesaikan. Termasuk apa yang dikatakan orang sebagai inner child, luka batin, dan lain-lain. Itu bukan masalah. Tuhan bisa menyembuhkan dan menyelesaikan. Ya, oke, sampai jumpa. Tuhan memberkati saudara sekalian.